Hai hai hai, apa kabar anak-anak ibu semua? Selamat datang di channel Ibu Rani Mesinta, Celoteh Guru. Let's go, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, kalian semua siap menerima pelajaran, dan mudah-mudahan pelajaran yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Amin ya robbal alamin. Setelah kalian semua tadi absen pada link matematika yang Pak Purba berikan, dan sebelum masuk ke materi matematika, sebelumnya kita berdoa semoga pelajaran hari ini dapat kalian terima dan kalian resap dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami pemahaman. Amin. Nah, anak-anakku, di kelas 12 ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, yaitu jarak antar ruang. Yang pertama itu nanti kalian akan mempelajari jarak antar titik dengan titik. Yang kedua, jarak antar titik ke garis. Dan yang ketiga, jarak antar titik ke bidang. Oke. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran pada KD 3.1 ini nanti kalian akan dapat menentukan jarak antar titik. Lalu pada pertemuan kedua, kalian dapat menentukan jarak antar titik ke garis. Dan pada pertemuan ketiga, kalian dapat menentukan jarak antar titik ke bidang. Nah, apa sih Bu manfaatnya mempelajari jarak ini? Nah, ini aplikasi pada kehidupan sehari-hari, biasanya digunakan pada proses pembuatan rumah atau gedung, yang nantinya biasanya dibuat denahnya terlebih dahulu. Dan untuk menghitung volume pada bak mandi, biasanya yang tanpa tutup ataupun dengan tutup. Bisa ya, paham? Materi pada bab ini adalah jarak dalam bangun ruang. Dan yang akan kalian pelajari pada pertemuan pertama itu jarak antar titik. Oke? Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu yang dinamakan jarak? Yo, apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, kalian perhatikan gambar sekolah dan 3 buah rumah dengan posisi yang berbeda-beda. Berapakah panjang anak dari rumah tersebut untuk berangkat ke sekolah? Nah, itulah yang dinamakan jarak. Jadi, jarak sebenarnya apa sih, Bu? Jarak adalah seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Atau jarak bisa juga diartikan adalah sebagai panjang suatu lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Oleh karena itu, jarak disebut juga dengan besaran skalar. Oke, paham ya? Nah, materi ini itu termasuk ke dalam geometri ruang. Pertama kali yang akan Ibu berikan pada pertemuan kali ini adalah jarak antar titik dulu. Lalu pada pertemuan kedua nanti kalian akan mempelajari jarak antara titik ke garis. Dan pada pertemuan ketiga kalian akan mempelajari jarak antara titik ke bidang. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Definisi jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut
Jadi jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Titik A ke titik B berapa jaraknya? Maka disebut panjang garis AB. Oke. Nah, rumus yang pertama, jika titik A dan titik B berada pada koordinat kartesius. Titik A berada pada koordinat A1, A2, A3 dan titik B berada pada koordinat B1, B2 dan B3. Berapakah panjang AB atau berapakah jarak dari titik A ke titik B? Maka dirumuskan dengan besaran skalar. Mencari rumus panjang AB itu adalah akar dari A1 dikurang B1 lalu kalian kuadratin ditambah A2 dikurang B2 lalu kalian kuadratin dan ditambah A3 dikurang B3 kuadrat. Itulah panjang dari AB. Oke, mudah-mudahan pada contoh soal berikut ini kalian dapat mengerti. Tentukan jarak antara titik P dengan koordinat 2, 5, 6 dengan titik R 6, 8, 6. Nah, caranya seperti tadi. Maka jarak PR sama dengan P1 dikurang R1 kuadrat ditambah P2 dikurang R2 kuadrat dan ditambah P3 dikurang R3 kuadrat. Maka dapatlah di situ angkanya 2 dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 8 kuadrat dan ditambah 6 dikurang 6 kuadrat. 2 dikurang 6 itu adalah min 4. Maka min 4 kuadrat 5 dikurang 8 min 3. Min 3 kuadrat ditambah 6 dikurang 6 lalu dikuadratkan. Min 4 dikali min 4 itu 16. Min 3 dikali min 3 itu 9. Dan 0 dikali 0 itu 0. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 9. Itu adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jarak antara titik P dan R adalah 5 satuan panjang. Oke, paham ya? Mudah ya pada contoh soal ini. Oke, alhamdulillah. Setelah kalian tadi mempelajari jarak antar titik pada koordinat kartesius, sekarang kita masuk ke jarak antar titik pada bangun ruang. Oke. Jarak titik A ke titik B adalah AB. Pada segitiga ABD, siku-sikunya berada di titik D. Maka mencari panjang AB itu pada teorema Pythagoras dan segitiga siku-siku, panjang AB kuadrat adalah AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Kalian masih ingat ya teorema Pythagoras? Mencari sisi miring itu adalah kuadrat dari sisi tegak dan sisi datar. Oke? Paham ya? Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya adalah 8 cm. Maka semua panjang rusuknya di dalam kubus itu sama, yaitu 8 cm. Jika titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD,
Nah, kalian lihat titik M ada di tengah-tengah garis CD. Kalian bayangkan di situ ada titik M antara garis C ke D, ada di tengah-tengahnya. Lalu tentukanlah yang pertama jarak titik A ke titik E, dan yang kedua jarak titik B ke titik D. Yang ketiga, jarak titik C ke titik E. Dan yang keempat, jarak titik A ke titik M. Dan yang terakhir adalah jarak titik F ke titik M. Nah, kita lihat solusinya setelah ini, oke? Solusi pertama, jarak titik A ke titik E sama dengan jarak AE, atau sama dengan panjang rusuk AE. Kalian tadi ingat panjang rusuknya pada kubus tersebut adalah 8 cm. Maka jarak titik AE, A ke E adalah 8 cm. Oke, mudah ya? Mudah. Sekarang kita lihat ke soal yang B. Soal yang B, jarak titik B ke titik D itu adalah BD. Kalian tarik garis dari B ke D. Nah, itu garisnya miring ya. Setelah itu, untuk mempermudah perhitungan, kalian gambar segitiga siku-siku pada luar kubus yang ada BD-nya. Nah, maka didapatlah segitiga siku-siku ABD. Nah, berarti mencari panjang BD, kalian pakai dengan rumus teorema Pythagoras. Mencari panjang BD karena BD itu adalah sisi miring, maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Oke. Panjang AB adalah 8 karena itu sama dengan panjang rusuk. 8 kuadrat ditambah panjang AD juga 8. Maka 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 64 ditambah 64. Hasilnya adalah 128. Karena itu masih BD kuadrat sama dengan 128, maka panjang BD itu akar 128. 128 itu kamu pecah lagi menjadi 64 kali 2. Bu, kenapa kok 64 kali 2? Kok nggak yang lain? Nah, caranya itu cara menyederhanakan akar. Itu kalian cari akar-akar istimewa. Akar istimewa itu adalah akar-akar yang bisa dijadikan atau hasilnya itu bilangan bulat. Seperti akar 4 itu sama dengan 2. Akar 9 itu sama dengan 3. Akar 16 itu sama dengan 4, dan seterusnya. Maka 128 itu kalian perkecil atau kalian sederhanakan menjadi akar 64 dikali 2. Nah, akar 64 ini adalah akar istimewa. Akar 64 sama dengan 8. Dan akar 2 itu bukan akar istimewa. Maka panjang BD adalah 8 akar 2 cm. Mudah ya? Mudah, bismillah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Amin. Nah, anak-anakku semua, perhitungan konsep mencari diagonal sisi pada BD tadi mudah-mudahan dapat kalian pahami. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan cara tercepat mencari diagonal sisi BD. Itu rumusnya adalah rusuk dikali akar 2. Berapa tadi rusuknya?
Berapa tadi panjang rusuk pada kubus tersebut? 8, Bu. Oh iya, berarti panjang diagonal sisi BD itu rusuk dikali akar 2. Berarti panjangnya 8 akar 2 cm. Mudah ya. Pada contoh soal C atau soal ketiga, kalian disuruh mencari jarak titik C ke titik E atau EC. Nah, kalian lihat, panjang EC di situ adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis miring atau perpanjangan titik antara titik yang ada di dalam ruang. Maka panjang EC itu disebut diagonal ruang. Mencari diagonal ruang, rumus tercepatnya adalah rusuk dikali akar 3. Karena rusuknya tadi 8, maka panjang EC sama dengan 8 akar 3 cm. Mudah ya? Alhamdulillah. Pada contoh soal yang keempat, carilah jarak titik A ke titik M, yaitu jarak AM. Nah, kalian tarik tuh garis antara titik A ke M. Kalian ingat tadi titik M ada di tengah-tengah garis CD. Setelah itu kalian ambil gambar segitiga siku-sikunya, kalian keluarkan. Terdapat di situ segitiga siku-siku ADM. Mencari panjang AM menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring itu adalah penjumlahan kuadrat dari sisi tegak dan sisi datar. Seperti tadi yang Ibu kasih tahu, 80 itu kalian sederhanakan lagi menjadi berapa kali berapa. Berapa yang akar istimewa ya? Misalnya kalian 8 kali 10, Bu. Gak bisa, akar 8 bukan akar istimewa dan akar 10 pun bukan akar istimewa. Maka didapatlah perkalian antara 16 dikali 5. Berarti akar 16 itu merupakan akar istimewa dan hasilnya adalah 4 akar 5 cm. Mudah ya? Alhamdulillah. Nah, begitu juga dengan contoh terakhir, contoh nomor 5 atau yang E. Kalian pelajari dan simak dengan teliti dan baik-baik. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Amin. Oke, anak-anak Ibu semuanya, mudah-mudahan pelajaran yang tadi Ibu berikan, materi yang telah Ibu paparkan dapat kalian serap dan kalian pahami dengan baik. Ibu hanya memberikan latihan soal itu sebanyak 3 soal. Kalian kerjakan di buku tulis matematika dengan cara mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang baik. Amin ya Allah. Soal nomor 1. Tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat P 0, 7, 6 dan Q 5, 2, 1. Tentukan jarak PQ. Soal nomor 2. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF, maka jarak antara titik A dan titik P adalah titik-titik. Oke. Soal nomor 3.
Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah-tengah garis AE. Maka tentukanlah jarak titik P ke titik B. Oke. Jika jawaban Anda belum tepat, ayo semangat. Kembali lagi ke menu sebelumnya dan kalian pahami materinya sekali lagi. Tapi tetap Ibu akan memberikan kalian apresiasi dan kalian tetap akan mendapatkan nilai. Dan jika jawaban Anda benar, maka kalian adalah pemenang. Good job! Hebat loh! Tetap ceria, semangat, dan sehat selalu. Oke? Semoga pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua untuk mengakhirinya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa anak-anak kelas 12 pada hari Rabu pekan depan. Belajar bersama membangun bangsa. Kelas 12, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.